Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puji dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Alia Nur Aini selaku presentator dari kelompok 1. Kelompok 1 ini akan membahas diagnosis novel virus corona COVID-19. Berikut ini ada anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Alia Nur Aini selaku saya sendiri. Lalu yang kedua ada Diana Astrida Ivori. Yang ketiga ada Satirah Maimunah. Yang keempat ada Saidah Hovifah. Dan yang terakhir ada Rahma Nadrotul Wahidianti. Pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas antara lain yang pertama ada latar belakang. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada biomarker. Yang keempat ada metode, dan yang kelima ada kesimpulan. Ya, kita masuk ke latar belakang. Infeksi SARS-CoV-2 ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Yang mana sama-sama kita ketahui di sini bahwa pada bulan itu sudah ramai berita yang disebutkan di stasiun televisi maupun di media sosial tentang SARS-CoV-2 ini, yang mana SARS-CoV-2 ini telah menyebar ke seluruh dunia dan memakan korban hingga 582.000 pada Juli 2020. Ya, berbicara tentang SARS-CoV-2, sebenarnya SARS-CoV-2 ini sudah masuk ke dalam subgenus SARS-CoV dalam family virus corona. Informasi yang didapatkan di GenBank, genom SARS-CoV-2 berukuran 30 kb yang mengkode protein struktural yang saat ini dikenal sebagai glikoprotein permukaan atau S, protein envelope atau E, protein membran atau M, dan protein nukleokapsid atau N. Ya baik, kita masuk ke dalam morfologi dari SARS-CoV-2. Yang pertama itu ada S atau glikoprotein permukaan yang berfungsi sebagai pengikat reseptor sel inang untuk menginduksi antibodi yang mampu menetralkan virus. Pada gambar untuk glikoprotein S sendiri ini terdapat di permukaan yang berwarna biru. Ya baik, selanjutnya yang kedua ada HE atau dimer hemagglutinase esterase yang berfungsi sebagai mediator perlengkatan dan penghancuran reseptor asam sialat pada permukaan sel inang. Pada gambar HE ini ditunjukkan oleh bagian yang berwarna merah seperti paku yang berada pada permukaan virus. Selanjutnya yang ketiga ada M atau membran glikoprotein yang berfungsi sebagai penghasil virus. Pada gambar, membran glikoprotein ini digambarkan dalam bentuk kotak yang berwarna oranye yang berada pada lapisan luar dari virus. Selanjutnya E atau protein envelope, dan bagian terakhir yang itu ada protein N atau protein nukleokapsid virus, dan ada gambar genom yang E ini digambarkan seperti bulan sabit yang berwarna kuning. Kita bisa lihat bahwa dia berdekatan ya dengan si M tadi gitu. Bagian dari N ini yang dapat kita lihat pada gambar itu yang berwarna hijau yang berada di bagian tengah dari virus ini sendiri gitu. Setelah mengetahui karakteristik dari virus SARS-CoV-2 ini sendiri, kita akan lanjut ke alat untuk mendiagnosis SARS-CoV-2 ini sendiri. Nah, alat untuk mendiagnosis SARS-CoV-2 ini sendiri itu ada 3 yang dasarnya yang digunakan. Yang pertama ada deteksi gen virus, yang kedua ada deteksi antibodi manusia, dan yang ketiga ada deteksi antigen virus. Berdasarkan untuk deteksi gen virus, RT-PCR ini digunakan sebagai gold standard atau metode pemeriksaan yang paling dianjurkan dan yang paling bagus gitu untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 ini sendiri. Mengapa sih RT-PCR ini menjadi gold standard dalam pemeriksaan SARS-CoV-2 ini? Ini dikarenakan pemeriksaan RT-PCR ini mengukur secara langsung bagian genom virus dibandingkan dengan biomarker sekunder seperti antigen dan antibodi. Selanjutnya, tujuan dari jurnal yang telah kita diskusikan ini bahwasannya diagnosa untuk mendeteksi adanya SARS-CoV-2 dengan tinjauan metode yang ada pada saat ini dengan gold standard RT-PCR.
Ya, selanjutnya adapun biomarker yang digunakan untuk diagnosis SARS-CoV-2 ini, yang mana seperti yang sudah ada di PPT, itu terdapat dua, yaitu yang pertama biomarker molekuler dan biomarker yang non-molekuler. Pada biomarker molekuler ini terdiri dari ORF1ab, gen E, gen N, gen RDRP, yang bisa kita ketahui dari pemeriksaan PCR. Nah, dari keempat gen tersebut kita bisa mengetahui nih tingkat keparahan dan seberapa luas sih virus SARS-CoV-2 ini bermutasi. Jadi bisa mengetahuinya dari keempat gen tersebut, seperti itu. Selanjutnya itu untuk biomarker non molekuler itu terdapat IgG dan IgM, yang mana IgG dan IgM ini menggunakan tes antibody didasarkan pada tes tipe aliran lateral atau LFA dan tes ELISA. Selanjutnya kita beralih ke metode. Untuk mendeteksi COVID-19 ini diantaranya yaitu ada LFA, ELISA, dan RT-PCR. Nah, apa sih LFA? LFA atau Lateral Flow Type Assay merupakan suatu keberadaan molekul antibodi yang diaktifasi oleh membran yang terdiri dari kaset yang membungkus strip membran polimer yang berisikan dua jalur, yaitu jalur kontrol dan jalur uji. Dalam tes ini, molekul yang diinginkan atau yang ingin dideteksi yaitu antibodi spesifik yang berada pada sampel darah pasien. Baik, dan yang kedua itu ada ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Nah, di dalam tes ELISA ini, antigen virus rekombinannya dilapisi oleh permukaan lubang plastik sebagai molekul target. Setelah sumur atau well ini disiapkan untuk menaruh sampel, nah sampelnya ini tuh berupa serum pasien. Nah, disitulah terjadi peristiwa pengikatan antibodi IgG dan IgM terhadap antigen target dalam sampel tersebut. Nah, dan yang terakhir ini merupakan metode RT-PCR, yang mana metode RT-PCR ini telah dikembangkan untuk mendeteksi RNA, dan metode ini tuh cukup andal dan cepat untuk memberikan hasil dalam beberapa jam saja dan dengan hasil yang akurasi yang tinggi gitu. Terus untuk teknik RT-PCR ini didasarkan pada dua reaksi, yaitu konversi RNA menjadi DNA komplementer atau cDNA melalui enzim transkripsi terbalik dan amplifikasi sampel cDNA melalui reaksi berantai polimerase menggunakan primer spesifik gen dan probe hidrolisis berlabel fluoresensi, seperti itu. Pada pembahasan terakhir ini kita bisa mengambil kesimpulan pada jurnal ini bahwasanya pada diagnosis novel virus corona COVID-19 ini memiliki pemeriksaan gold standar, yaitu berupa RT-PCR, karena metode ini memiliki kelebihan, yaitu kemampuannya untuk mengukur secara langsung bagian genom virus dibandingkan dengan biomarker sekunder seperti antigen dan antibodi. Namun selain itu ada beberapa metode sekunder yang bisa digunakan untuk pemeriksaan novel coronavirus ini, diantaranya seperti LFA dan ELISA. Selain itu terdapat pula metode lainnya yang berupa FET, SPR, LAM, dan RT-LAM, yang mana keempat metode tersebut tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan, melainkan hanya untuk penelitian saja, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.